Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih untuk Saudara Teguh, kesempatannya. Kemudian juga terima kasih juga atas Prof. Hardin, inspirator kami semua, yang kembali mengumpulkan kami ingin bersatu lagi gitu ya. Berkat semangat dari Prof. Hardin, akhirnya kita bisa menggelar acara ini. Insya Allah nanti akan berkala gitu dibagi beberapa sesi gitu ya dengan teman-teman yang lainnya. Baik, tadi teman-teman mungkin sudah saya di sini panggilnya teman-teman saja ya. Jadi biar lebih saya merasa muda gitu ya. Mungkin tadi sudah menyimak gitu ya tentang too much information gitu di era 4.0 dan 5.0 ini gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit insight gitu, bagaimana sebagai seorang lulusan ahli gizi atau mungkin lulusan kesehatan yang memang menggunakan era 4.0 dan 5.0 ini sebagai peluang untuk usaha gitu. Jadi saya memberikan insight lain kalau misalnya teman-teman biasanya lulus kerja sudah mikir saya mau daftar apa atau mungkin saya mau jadi apa, perusahaan apa gitu ya. Jadi di sini saya memberikan sedikit insight gitu ya kalau misalnya teman-teman mencoba peluang yang baru. Baik, perkenalkan nama saya Niken Rizky Amalia. Saya bisa di next di slide selanjutnya. Jadi S1 dan S2 saya di IPB, betul seperti Mas Teguh ucapkan, saya pernah bekerja di PT Nestle Nutrition. Kemudian setelah lulus S2, karena ada beberapa hal, saya memutuskan untuk bekerja di rumah dan membuka usaha dengan usaha namanya Dini Galeri, yang alhamdulillah sekarang juga kalau di marketplace, alhamdulillah sudah statusnya star seller. Dan di samping itu juga saya dipercayai oleh beberapa dinas di Kabupaten Bogor untuk memberikan pendampingan atau pembinaan di bidang digital dan kreatif trainer-nya seperti itu. Ya, boleh dilanjut, Mas Gavin. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi mengapa sih ahli gizi atau mungkin lulusan kesehatan itu harus atau mungkin bisa menjadi entrepreneur gitu. Yang kedua, kelebihan dan tantangannya apa sih dibandingkan dengan kita bekerja di instansi gitu ya. Kemudian ada satu pandangan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Saudara Septian bahwa era pandemi ini membuat suatu perubahan gitu ya. Kalau mungkin sekarang ini lebih dikenal dengan era new normal. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih perubahan customer behavior dari Society 5.0 ini di era new normal, kemudian peluang dan kunci suksesnya dari nutripreneurship, seperti itu. Nah, hal yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengapa sih teman-teman harus menjadi entrepreneur, atau mungkin mengapa sih lulusan gizi itu tidak harus bekerja gitu ya seutuhnya di instansi gitu ya. Jadi yang pertama mungkin yang diharapkan sebagian besar adalah freedom of financial gitu. Jelas kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja di sebuah instansi, pasti sudah jelas gaji kita ya. Jadi kita mungkin untuk mencapainya kita harus berusaha lebih agar jabatan kita naik, pangkat kita naik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah freedom of time. Jadi jelas juga kalau misalnya entrepreneur itu pasti punya waktu yang bebas. Jadi karena memang usahanya punya sendiri, jadi otomatis waktu pengerjaan atau waktu usahanya pun bisa diatur sendiri gitu ya. Tapi keduanya ini juga punya kelebihan dan tantangan gitu ya. Jadi di sini saya bilangnya bukan kelebihan dan kekurangan, karena pasti setiap kekurangan ini di era 4.0 dan Society 5.0 ini bisa kita jadikan sebagai tantangan ya pastinya. Nah, jadi apa sih kelebihan dari menjadi entrepreneurship di dunia 4.0 dan Society 5.0 ini? Yang pertama adalah kita bisa mengontrol. Jadi apa yang kita kerjakan, bagaimana pendapatan yang akan kita dapat, itu semuanya akan kita kontrol gitu. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada orang lain gitu ya. Jadi semuanya bisa kita kontrol, tetapi pasti ada tantangannya juga. Karena kita bekerja di bisnis kita sendiri, kita mengelola bisnis kita sendiri, otomatis semua hal-hal administratifnya harus kita kerjakan. Jadi kalau misalnya
masih sebagai pemula gitu ya, memulai suatu bisnis, startup yang masih awal gitu, pasti sistemnya belum apa ya, belum mumpuni untuk membagi pekerjaan. Jadi otomatis semuanya harus bisa dikerjakan dengan mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah tidak membosankan. Jadi kenapa tidak membosankan? Karena kita mungkin kalau misalnya sebagai owner atau mungkin sebagai CEO pasti mempunyai kegiatan atau mempunyai ide-ide bisnis sendiri yang sesuai dengan kita. Jadi kita tidak terikat dengan hal-hal yang memang sudah menjadi tugas kita gitu ya, yang harus kita kerjakan pagi, datang pagi, absen, terus kemudian melakukan hal-hal yang rutinitas seperti itu, tapi juga akan ada tantangannya gitu ya. Jadi kita tidak boleh terbelenggu dengan hal-hal yang bikin santai gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita bisnis, pasti kita harus kita punya saingan gitu ya. Kalau di dunia kerja mungkin teman-teman saingan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang dihasilkan atau mungkin yang didapatkan dari usahanya. Tetapi dalam dunia bisnis ini kompetisi itu sangatlah besar gitu ya pengaruhnya. Jadi otomatis kompetisi sendiri menjadi tantangan terbesar bagi seorang entrepreneur seperti itu. Nah, kemudian maaf belum, ya. Kelebihan sebelumnya adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu mungkin tadi ya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu freedom of time dan freedom finansial. Jadi teman-teman sendiri punya fleksibilitas kalau misalnya memang jam kerjanya diniatkan untuk sehari 8 jam, berarti teman-teman harus menyesuaikan berapa omset yang akan didapatkan dalam waktu 8 jam itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman menginginkan dengan freedom of finance, pastinya tidak seperti teman-teman yang bekerja di instansi gitu ya, karena kalau di dunia bisnis pasti banyak sekali ketidakpastian. Kalau misalnya kita tidak bekerja, ya otomatis tidak ada penghasilan yang akan kita dapatkan. Jadi itulah tantangan terbesar yang mungkin bisa juga menjadi peluang gitu ya, besar untuk teman-teman yang bekerja atau menjalankan bisnisnya sendiri, seperti itu. Next, boleh. Nah, jadi di sini ada beberapa gambaran, boleh dibuka. Di sini ada gambaran New Normal Customer Behavior Prediction, yang ini sudah diestimasi dari awal pandemi ya, hingga sekarang. Ternyata dari 20 poin yang ada dari customer behavior baru yang ada di Indonesia ini ya, lebih spesifiknya di Indonesia itu, hampir separuh lebih gitu ya, kalau tidak salah di sini ada 9 poin yang saya tandai, itu adalah peluang untuk teman-teman di bidang gizi, di bidang kesehatan, di bidang pangan, untuk mendalami dari entrepreneurship itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini tahu atau mungkin di sini teman-teman lihat gitu ya, siapa sih sekarang yang nggak berjualan gitu? Mungkin karena semuanya WFH, punya waktu lebih luang, atau mungkin karena memang ya mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang beruntung, diberhentikan dari pekerjaannya, akhirnya mau tidak mau harus menjalankan berjualan atau mungkin berbisnis, belajar lagi entrepreneurship seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kesempatan untuk teman-teman lihat. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman coba sesuai dengan keinginan atau mungkin sesuai dengan hobi atau minat teman-teman yang bisa dilihat, seperti di sini meningkatnya penjualan dari frozen food, terus kemudian food delivery. Jadi food delivery ini yang tadinya dia hanya sebagai untuk kesenangan semata, ternyata sudah beralih menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi dari keinginan menjadi needs. Jadi di sini bisa teman-teman manfaatkan, apalagi teman-teman sudah mempunyai ilmunya gitu ya di bidang pangan, mungkin dari segi sanitasinya, terus kemudian dari jenis bahan pangannya, pengolahannya, pasti teman-teman sudah menguasai hal itu. Jadi di sini pun juga banyak peluangnya yang bisa teman-teman manfaatkan. Apalagi teman-teman mahasiswa gitu ya, yang sekarang belajar dari rumah, kan mungkin sudah nggak ngekos, jadi punya banyak waktu, nggak perlu mikirin nanti mau sarapan apa, atau mungkin nanti siang makan apa, waktunya bisa dimanfaatkan untuk mencoba hal baru,
di dunia entrepreneurs ini, seperti itu. Jadi banyak sekali ya bisa teman-teman lihat di situ peluang-peluangnya, seperti ada apa, well-being revolution. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang jadi sebelum pandemi tidak olahraga, justru sekarang semakin rajin mencari channel-channel olahraga. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik di bidang sport nutrition bisa membuat channel atau mungkin medianya seperti itu. Oke, boleh next lagi slide berikutnya. 2 menit lagi ya, Mbak Baik. Niken. Siap. Nah, jadi di sini ada peluang yang tadi bisa dibuka aja semuanya. Nah, di sini ada 4 peluang yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai lulusan kesehatan ataupun dari industri pangan gitu ya. Yang pertama, makanan sehat. Jadi sekarang ini banyak sekali catering yang meningkat omsetnya karena memang orang lebih percaya dengan orang yang kita kenal seperti itu ya. Jadi makan di rumah, kemudian mengolah sendiri seperti itu. Nah, kemudian juga frozen food dan healthy pack. Jadi banyak teman-teman saya yang sekarang menjual sayur potongan yang sudah satu paket gitu. Jadi teman-teman akan lebih baik kalau misalnya pasti punya ilmunya, mungkin disertai dengan nutrition pack-nya. Jadi mungkin untuk satu paket mentah ini jika dimasak akan kalorinya seperti apa, proteinnya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian bisa untuk jasa konsultasi dan trainer juga gitu ya. Jadi teman-teman saya yang mungkin sekarang jadi trainer sport nutrition sepertinya lagi rame gitu ya, karena banyak peminatnya untuk olahraga di rumah. Nah, kemudian yang ketiga adalah media dan content creator. Nah, seperti teman-teman ketahui sendiri, di era 4.0 ini penggunaan gadget, terutama di Indonesia ini sungguh tinggi ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman tidak manfaatkan itu. Nah, nanti di poin yang ketiga dan poin keempat ini mungkin akan teman-teman lebih dapatkan detail dengan Mas Ajis ya nanti di akhir sesi terakhir gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat apa sih gitu ya dari media dan digital apps. Ya, selanjutnya. Nah, terakhir kunci sukses Nutripreneur. Di sini saya menyebutkan ada 6 poin. Jadi yang pertama adalah teman-teman mulai hal yang terdekat dari diri teman-teman sendiri. Jadi memang hobinya apa? Misalnya hobinya sepeda. Oh oke, dari sepeda mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi seperti itu. Terus kemudian riset pasar. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu ternyata di pasar sudah banyak sekali gitu ya pemainnya. Jadi kalau bisa kita menjadi pembeda. Nah kemudian yang ketiga adalah cari mentor. Jadi menurut pengalaman saya, mentor ini sangat penting, apalagi kalau kita memang baru memulai gitu ya, usaha setelah lulus kuliah atau mungkin belum lulus kuliah pun juga mentor itu penting seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gabung komunitas. Nah, komunitas di sini bisa tergantung ya, mungkin komunitas bisnis juga bisa, atau mungkin komunitas hal yang memang sesuai dengan sesuatu yang ingin teman-teman jual. Misalnya kalau ingin menjual frozen food, berarti teman-teman bergabung dengan teman-teman yang memang komunitasnya frozen food seperti itu. Nah, kemudian di komunitas juga, alhamdulillah seperti yang tadi teman-teman lihat, saya mendapatkan kesempatan berkenalan dengan Dinas. Nah, jadi Dinas ini punya banyak channel komunitas yang nanti bisa membantu teman-teman seperti itu. Yang terakhir adalah melek digital. Nah, jadi nanti pasti teman-teman di era 4.0 ini nggak boleh ketinggalan gitu ya. Jadi nggak cuma belajar saja digitalnya, jadi juga harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang menghasilkan. Dan next, yang paling penting adalah, boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, jadi yang paling penting adalah mulai dari sekarang. Apapun itu teman-teman inginkan, mulai dari sekarang. Jadi jangan menunda atau mungkin nantilah gitu ya, mungkin setelah saya lulus gitu. Ternyata setelah teman-teman belum jalan seminggu udah ada teman yang 1 minggu sebelumnya menjalankan usaha gitu ya. Jadi kalau bisa dimulai dari sekarang juga, mulai risetnya, mulai cari mentornya seperti itu. Baik, dari saya terima kasih. Be your own hero. Teman-teman bisa menjadi hero untuk dirinya teman-teman sendiri. Jadi tetap stay healthy juga. Teman-teman bisa ikuti Instagram saya, Facebook, dan YouTube saya di yang terlihat di screen. Terima kasih, Saudara Teguh.